kita masuk ke bab 3 pelajaran Al-Quran hadis. Judul apa nih? Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Sudah dibuka buku catatannya. Ada. Buku catatannya. Ada. Sudah digeser slide-nya. Nah, periode pertumbuhan dan perkembangan hadis. Kalau kita kemarin bicara tentang hadis, sekarang kita bicarain gimana sih hadis itu bisa nyampe sama kita nih. Sekarang nih kita tahu hadis itu hadis, kita tahu itu hadis tentang makan, kita tahu itu hadis tentang sholat. Dari mana kita tahunya hadis? Nah, ini ada sejarah periode pertumbuhan dan perkembangan hadis. Tuh ya. Periode pertama boleh dibaca. Kelihatan nggak Abdul tulisannya? Ya. Tuh, itu periode. Jadi baca dulu yang pertama. Periode pertama. Turunnya wahyu dan Pembentukan masyarakat Islam. Dalam periode ini terdapat dua riwayat hadis yang bertentangan, yaitu A. Riwayat tentang penulisan hadis. A. Riwayat tentang penulisan hadis. B. Riwayat yang membolehkan penulis hadis. Jadi di periode pertama perkembangan hadis ini ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama riwayat tentang penulisan hadis. Yang kedua, nah, larangan penulisan hadis. 1. A. Riwayat tentang larangan penulisan hadis. 2. B. Riwayat yang membolehkan penulisan hadis. Nah, jadi di masa periode pertama ini ada perbedaan pendapat nih. Yang pertama tentang larangan penulisan hadis. Yang kedua riwayat yang membolehkan penulisan hadis. Nah, para ulama menyikapi dua hal di hadis di atas sebagai berikut. Al-Bukhari mengatakan bahwa hadis yang melarang tersebut nih, yang nomor 1, itu berstatus mauquf sehingga tidak boleh dijadikan hujah atau landasan. Nah, maksudnya mauquf itu apa? Maksudnya mauquf itu terhenti hadisnya. Jadi karena hadis mauquf, jadi nggak boleh itu diriwayatkan hadis oleh ulama-ulama yang lain. Nah, yang kedua, Rahul Muzi mengatakan bahwa larangan tersebut pada awal Islam, yang umat Islamnya masih sedikit gitu, takut tercampur akan Al-Quran sama hadis, makanya dilarang tuh penulisan hadis. Yang ketiga, sebagian ulama yang berpendapat larangan tersebut jika hadis ditulis dalam buku satu catatan, sedangkan jika ditulis dalam buku catatan lain masih boleh. Nah, jadi kalau hadis itu ditulisnya di buku catatan ini dijadiin buku, itu masih belum boleh. Tapi kalau nulisnya di buku lain, yang satu di kertas, yang satu di petak pelapah kayu atau daun, itu masih boleh tuh. Dulu kan belum ada kertas dulu mah, dulu masih pakai pelapah pisang atau daun, itu dulu masih ditulis seperti itu. Nah, sebagian lain mengatakan larangan tersebut hanya untuk yang kuat hafalannya, sedangkan yang tidak kuat hafalannya boleh. Jadi untuk ulama atau sahabat Nabi yang hafal Al-Quran atau kuat hafalannya, itu nggak boleh namanya menulis hadis. Tapi kalau yang hafalannya nggak kuat, boleh. Nah, ini pada masa pertama lah, pokoknya pada masa pertama hadis itu belum terjadi apa-apa, masih seperti, karena masih ada Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah masih ngomong ke sahabat nanya dijawab gitu. Jadi masih belum ada perkembangan yang begitu terlihat. Lanjut slide selanjutnya. Nah, periode kedua kita udah masuk nih, mulai masa sahabat besar atau khulafaur Rasyidin. Tahu sahabat Nabi khulafaur Rasyidin siapa aja? 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. Harus ingat tuh. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab. 3. Al-Baghdadi. Utsman bin Affan. 5 khulafaur Rasyidin. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. Dan apa yang nggak tahu tuh, itu sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah kepemimpinan Nabi. Nah, pada masa kedua ini disebut dengan masa pengokohan dan penyederhanaan riwayat. Sebab
hadis belum dianggap mendesak dan keterbatasan tenaga dan sarana. Fokusnya penulisan Al-Quran. Nah, jadi di periode kedua ini atau di masa Khulafaur Rasyidin itu hadis belum begitu terlihat atau belum terlalu difokuskan. Ada yang menulis hadis, tuh tetap ada yang menulis hadis seperti sahabat Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi masih di masa Khulafaur Rasyidin ini masih fokus ke penulisan Al-Quran. Seperti kalau di bab 1 udah dijelasin di masa siapa Al-Quran dibukukan? Umar bin Khattab itu Al-Quran dibukukan pada masa Umar bin Khattab. Jadi masa Khulafaur Rasyidin ini masih berfokus di pembukuan Al-Quran. Nah, jadi belum terlalu fokus banget ke hadis, masih sekedar baru beberapa sahabat saja. Ini periode kedua. Periode ketiga, coba Ilman dibaca man, kelihatan nggak? Tahu situ juga bisa kalau ini. Periode ketiga. Periode ketiga masa sahabat kecil dan tabi'in. Pada masa ini disebut masa terbesarnya tersebarnya riwayat-riwayat hadis ke kota-kota dan mulai munculnya usaha pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, periode ketiga ini masa sahabat kecil dan tabi'in. Apa bedanya sahabat kecil sahabat besar? Tahu nggak apa dulu? Tahu nggak Bang Abdul? Abdul Daus tahu? Bang Ilman tadi yang baca, tahu nggak masa sahabat kecil kamu? Nah, jadi gini, sahabat itu nih yang namanya sahabat. Kenapa sih sahabat Ali, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar gitu? Sahabat itu pengertiannya ialah orang yang bertemu Rasulullah. Jadi pokoknya semua orang yang percaya akan ajaran yang Nabi bawa dan semua orang yang dekat dengan Rasulullah itu disebut sahabat. Nah, sahabat besar ini, itu disebut Khulafaur Rasyidin. Itu yang seumuran sama Rasul atau yang bahkan lebih tua dari Rasul. Tapi sahabat kecil ini, pengertian sahabat kecil ini, dia ada saat Rasulullah hidup, tapi dia masih kecil. Nah, jadi kenapa disebut sahabat kecil? Karena dia bertemu Rasulullah sewaktu dia kecil. Bisa bedain ya? Kalau sahabat ini jadinya semua orang yang percaya dan pernah bertemu dengan Rasulullah itu disebut sahabat. Nah, pokoknya semua orang yang pernah ketemu Rasulullah itu disebut sahabat. Nah, sahabat kecil ini dia bertemu Rasulullah ketika dia masih kecil gitu. Nah, beda lagi sama tabi'in. Kalau tabi'in mah, ini tabi'in itu dia masuknya ke murid dari sahabat besar. Seperti tabi'in ini muridnya, ada seorang tabi'in murid dari Abu Bakar. Ada seorang tabi'in ini murid dari Umar, muridnya Ali, muridnya Utsman. Itu gitu disebutnya sahabat tabi'in. Ayo, sahabat kecil, orang yang bertemu Rasulullah tapi dia masih kecil. Kalau tabi'in murid sahabat besar. Oh, dia nggak ketemu Rasulullah, tapi dia bertemunya sahabat Rasulullah. Gitu. Tadi muridnya Umar, muridnya Utsman, atau pokoknya semua murid-murid sahabat itu disebut tabi'in. Paham sampai sini? Nah, itu periode ketiga. Nah, pada masa ini disebut masa tersebarnya riwayat-riwayat hadis ke kota-kota dan mulainya muncul usaha pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di periode ketiga ini udah mulai nih tabi'in ini nih, atau murid-murid dari sahabat-sahabat Nabi ini mulai tersebar ke kota Irak, kota Mesir. Ini mulai pada nyebar nih. Kenapa yang nyebar? Untuk menyebarkan agama Islam, khususnya hadis ya. Dia tuh berdakwah hadis, dakwah Islam yang lainnya. Pokoknya
murid dari sahabat ini atau yang disebut tabi ini mulai menyebar ke wilayah-wilayah yang belum Islam. Nah, tapi di masa periode ketiga ini juga sudah mulai adanya usaha pemalsuan hadis. Tuh, itu tuh terjadi di masa wafatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tuh, jadinya itu terjadi banyak pemalsuan hadis. Nah, sahabat Ali radhiyallahu anhu itu ada yang disebut pendukung Ali, disebutnya Syiah. Pernah dengar Syiah? Nah, itu yang aliran Syiah. Nah, ini mah Syiah, dia Muhammadiyah. Nah, itu nanti ada pembahasan tentang Syiah nih, kalau anak agama ataupun IPA juga ataupun IPS juga nanti ada biasanya di SKI. Syiah ini golongan pendukung Ali bin Abi Thalib gitu. Dia tuh namanya apa? Terlalu pendukung Ali banget gitu. Dia nggak percaya akan adanya sahabat-sahabat Nabi yang lain, disebutnya Syiah. Tapi kalau golongan penentang Ali disebut Khawarij. Apa? Khawarij. Pendukungnya disebut Syiah. Penentangnya disebut Khawarij. Sampai sini paham? Insyaallah. Nah, ini terjadinya di masa periode ketiga nih Bapak ini yang terjadi pendukung Ali atau penentang Ali. Inilah yang masa periode ketiga. Periode keempatnya dibaca Bang Abdul. Kelihatan nggak dari situ kalau batu? Abad kedua, abad ke-11 Hijriah. Pada masa ini disebut masa penulisan dan mengkodifikasikan hadis atas instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz 99 Hijriah untuk membentuk lembaga kodifikasi hadis sebab Al-Quran sudah terkumpul, banyak hafalan hadis meninggal dan Islam telah menyebar ke penjuru dunia yang sangat membutuhkan hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Terus udah. Dan baca nggak nih? Baca. Ya. Baca Rasulullah. Nah, sekarang masuk periode keempat. Nah, baru nih mulai nih di periode keempat baru mulai ada yang disebut penulisan dan mengkodifikasi hadis. Baru nih hadis di masa ini di periode keempat ini atau di abad kedua Hijriah mulai diperhatikan nih. Nah, diperhatikan juga nih oleh siapa nih? Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi gampang bedanya tuh. Pembukuan yang tadi kita sebut pembukuan Al-Quran ada pada masa Umar bin Abdul Aziz. Al-Quran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kalau pembukuan hadis ada pada masa Umar bin Khattab. Abdul Aziz. Hadis Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz. Tuh, ini hadis. Ini Quran. Tuh. Kalau ditanya, pada masa siapa Al-Quran dibukukan? Pada masa Umar bin Khattab. Al-Quran. Kalau ditanya, pada masa siapa hadis dibukukan? Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Tuh, jangan lupa tuh dua ini. Nah, di masa periode keempat ini udah mulai tuh dibentuk panitia pengkodifikasi hadis, udah dibentuk lagi. Nah, ini yang perlu kalian tahu, ini terjadi periode keempat ini buah Hijriah ya. Ini tuh masa dinasti Umayyah. Tahu dinasti Umayyah? Pernah dengar nggak? Pernah. Kalau pernah dengar nih, dinasti Umayyah itu setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Yang tadi disebutin Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. 1 Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, muncullah dinasti Umayyah. Dan dinasti Umayyah ini ialah
kerajaan pertama atau sistem pemerintahan pertama, disebutnya monarki. Kan kalau masa Rasul itu sahabat itu dipilih oleh sahabat yang lain gitu secara pemilihan. Ya siapa nih yang ganti Umar? Oh yang pantas ternyata Utsman. Nanti Utsman mau meninggal, nanti ditentuin lagi nih siapa nih yang ganti Utsman gitu. Nah tapi kalau dinasti Maya atau yang disebut monarki, ini sistem kerajaan. Si Aziz nih jadi raja nih di Baitul Ghanam tuh. Semua. Aziz punya anak, nggak bakalan disuruh gantiin Silman, pasti anaknya yang disuruh gantiin. Itu namanya sistem kerajaan tuh gitu. Nanti Aziz punya anak, anaknya punya anak lagi, diganti anak lagi, diganti anak lagi. Itu disebut kerajaan. Kalau sekarang itu yang masih pakai sistem kerajaan itu di Inggris tuh. Inggris tidak pakai sistem monarki tuh, pakai namanya raja. Jadi raja ini meninggal nanti ganti anaknya. Nah, lanjut Umar bin Abdul Aziz ini mulai membentuk yang namanya lembaga kodifikasi hadis tuh. Jadi hadis udah dibentuk kayak apa timnya nih atau kelompokan nih. Jadi udah mulai fokus banget tuh yang namanya mencari hadis-hadis dari sahabat-sahabat Rasul nih, dikumpulin semuanya dijadikan satu. Nah itu sebab Al-Quran sudah terkumpul, banyak penghafal hadis yang meninggal. Dan Islam telah menyebar ke penjuru dunia yang sangat membutuhkan hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, itulah ini sebab dibukanya Al-Quran karena penghafal hadis sudah banyak yang meninggal perang, kan udah mulai penyebar Islamnya. Jadi perang tuh. Nah kalau perang kan udah pasti menyebabkan korban jiwa. Makanya takut penghafal hadis nanti pada hilang, makanya dibukuin tuh hadis, dibikin tuh kelompoknya bukan hadis, ditulis dulu nih sebelum dia ikut perang, tulis hadis dulu tuh biar nanti nggak lupa, ataupun nanti kalau dia meninggal malah nggak sampai itu hadis. Ini periode keempat atau masa penulisan dan pengkodifikasi hadis. Paham sini? 4. Ya lanjut slide selanjutnya. Nah, boleh dibaca Tom Firdaus ini. Proses kelima abad ke Periode kelima abad ketiga Hijriah, masa penyaringan dan penyesaraan penjelasan hadis, yaitu memisahkan mana yang hadis dan Nabi, mana yang dari sahabat dan tabi'in. B. Melakukan penyaringan dan penelitian secara ketat terhadap matan, redaksi dan sanad silsilah sehingga menghasilkan hadis hasan, daif dan lainnya. Ulama yang pertama kali melakukan penyaringan hadis sahih adalah Imam Ishaq bin Rahawi. Lalu muncullah karya-karya lain. Sahih Bukhari 250 Hijriah, Sahih Muslim 261 Hijriah, Sahih Abu Daud 275 Hijriah, Sahih Sunan Turmudi 279 Hijriah, Sunan Al-Nasri 303 Hijriah, Sunan Ibnu Majah 270 Hijriah, 73 Hijriah. Nah, kalau tadi periode keempat di dinasti Umayyah udah mulai hadis dibukukan, ya. Di periode kelima udah mulai fokus benar-benar fokus ke hadis nih. Buktinya apa? Buktinya masa penyaringan dan pensyarahan hadis. Oh, jadi hadisnya udah tahu nih, hadisnya udah dibukuin di periode keempat. Nah, di periode kelimanya lagi dijelasin tuh. Oh, hadis itu seperti yang kita kasih pada unsur-unsur hadis. Oh, itu syaratnya nyambung nggak? Gitu. Oh, itu rawinya siapa aja? Gitu. Oh, itu isi hadisnya tuh apa? Nah, ini itu disebut penjelasan hadis. Itu pada masa periode kelima. Nah,
Nah, ulama mutaqaddimin penulisan hadisnya dengan sistem mendengar langsung dari gurunya gitu. Karena mutaqaddimin itu orang-orangnya atau ulama-ulama mutaqaddimin itu kebanyakan bertemu dengan sahabat atau rasul. Jadinya mereka tuh dengar langsung. Bedanya kalau ulama mutaqaddimin mah tinggal menghimpun hadis atau memakai hadis yang udah disusun sama ulama mutaqaddimin. Gitu kan tuh bedanya. Ulama mutaqaddimin yang nyusun satu-satu karena dia dengar dari gurunya. Ulama mutaakhirin mah tinggal make tuh kitab-kitab yang disusun para ulama terdahulu. Baik dong? Lanjut slide-nya. Terakhir. Nah, periode terakhir atau periode ketujuh inilah udah mulai yang namanya banyak dinasti atau banyak sistem politik yang udah mulai bergerak yang menyebabkan keadaan atau jadi ada berapa periode ini? Tujuh. Tujuh. Yang pertama masa, ingat lagi masa Rasulullah. Kedua masa Rasidin. Ayo bareng-bareng sebut. Ketiga masa sahabat tabi'in. Empat Masa penulisan hadis. Lima Masa penyaringan dan pembacaan hadis. Keenam masa pemisahan ulama Dan tabi'in. Pemisahan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Yang terakhir masa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masa apa bisa disebut penurunan wilayah Islam. Yaitu tadi disebabkan oleh perebutan wilayah, akhirnya umat Islam ini banyak yang kalah gitu. Jadi ini dari 7 periode masa perkembangan dan pertumbuhan hadis baru sampai kita nih. Jadi dari 7 periode ini baru nyampe ke kita nih di masa periode ke-7. Inilah sekilas ya masa perkembangan hadis gitu. Sini yang ngerti nih, aku udah ngerti belum? Insyaallah ngerti ya, di rumah ngerti insyaallah ya. Oke, Daus ngerti insyaallah ya. Beda, ini sudah selesai bab ketiga kita. Nanti dikerjain aja soal LKS-nya di buku tulis, dikerjain. Ada kan LKS-nya? Ada. Dapat LKS-nya? Ada. Yaudah,